amin. Pengajian kitab Bulughul Maram bab sifatus salat. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kala berkata, idza kumta, ketika berdiri siapa kamu ila salati, hendak salat, fa asbigh, maka sempurnakanlah al wudu'a, pada wudu, sumastakbil, lalu menghadaplah kamu al kiblata, pada kiblat, wakabbir, dan bertakbirlah kamu, takbiratul ihram, summakra, lalu bacalah ma, pada ayat saro, yang mudah, maka bersama kamu minal Quran, dari Al-Quran, sumarka, lalu rukuklah, hatta tatma'inna, sehingga tumaknina, rokian, dalam keadaan rukuk, sumarfa, lalu angkatlah, angkatlah kamu, hatta tak tatila, sehingga tegak, qaiman, dalam keadaan berdiri, sumasjud, lalu sujudlah kamu, hatta tatma'inna, sehingga tumaknina, siapa kamu sajidan, dalam keadaan sujud, sumarfa, lalu angkatlah kamu, hatta tatma'inna, sehingga tumaknina kamu, jalisan, dalam keadaan duduk, sumasjud, lalu sujudlah kamu, hatta tatma'inna, sehingga tumaknina kamu, sajidan, dalam keadaan sujud, sumaf'al, lalu lakukanlah kamu dalika, seperti yang di atas, ya, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, dan seterusnya. Fi sholatika, di salat kamu, kulliha, secara keseluruhan, kulliha, keseluruhannya salat. Araja, mengeluarkan pada hadis siapa as-sab'a, imam 7, walabdu, ada lafaz itu lil Bukhari, punyanya Imam Bukhari, wali Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, isnadi Muslimin, dengan sanadnya Imam Muslim, wali Ibnu Majah, dan itu bagi Imam Ibnu Majah, isnadi Muslim, dengan sanadnya Imam Muslim, hatta tatma'inna, adapun dawuh hatta tatma'inna, sehingga tumaknina kamu, qaiman, dalam keadaan berdiri. Wa muslu, dan itu sesamanya hadis Ibnu Majah, fi hadis Rifa'ah, di dalam hadisnya Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad bab Hibban, hatta tatma'inna, adapun dawuh hatta tatma'inna, sehingga tumaknina kamu, qaiman, dalam keadaan berdiri. Hadis ini panjang, ya, saya baca dulu saja. Kayaknya enggak begitu sulit, insya Allah, ya. Sudah biasa kita laksanakan. Ini gambaran sholat Rasulullah itu menerangkan tentang gambaran sholat mulai awal ila akhir. Wali Ahmad, dan bagi Ahmad, fa'akim, adapun dawuh fa'akim, berdirilah kamu, tegakkanlah sulbaka, pada tulang sulbimu, kata tarji'a, sehingga kembali apa al-idhamu, tulang. Wali Nasai, dan itu bagi Imam Nasai, wa Abi Dawud, dan Abi Dawud, min hadis Rifa'ah, dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi', inna, sesungguhnya salat itu la tatimu, tidak sempurna, apa salatu akadikum, salatnya salah satu kamu semua, hatta yusbiho, sehingga menyempurnakan siapa akadukum al wudu'a, pada wudu, kama, seperti keterangan amar, yang perintah pada siapa Allah Ta'ala, summa yukabbiro, lalu bertakbirlah siapa akadukum Allah, pada Allah Ta'ala, ya, takbiratul ihram, wa yahmadu, dan memuji siapa akadukum, wa yusni, dan menyanjung siapa akadukum alaihi, kepada Allah, wafiyah, dan itu di dalam sholat, fa ingkana ma'aka Qur'anun,
Fa in kana, maka jika ada itu maka bersamamu apa Qur'anun, Quran, fakro maka bacalah siapa kamu, maksudnya hafal Fatihah. Wa ila, dan jika tidak hafal Fatihah, fahmati maka pujilah kamu Allah pada Allah, wa kabir, dan takbirlah kamu kepada Allah, wa halil, dan bacalah tahlil siapa kamu pada Allah. Kalau nggak bisa Fatihah diganti dengan bacaan hamdalah, takbir, tahlil, dan sebagainya. Hadis ini bisa diambil pemahaman. Yang pertama, hadis ini merupakan hadis paling mulia yang dikenali dengan judul hadis al-musi salatuhu, orang yang tidak sempurna salatnya. Karena di situ di dalam hadis ini ada diceritakan Rasulullah itu memerintah sahabat yang sholatnya kurang benar. Satu kali, kamu belum sholat, sholat lagi. Kamu belum sholat, sholat lagi, sampai 3 kali. Akhirnya sahabat itu mengatakan, ajarilah aku gimana sholat yang benar. Akhirnya Nabi menyampaikan kata sini, ya, memberi penjelasan pada sahabat yang belum paham masalah bagaimana cara sholat yang baik dan benar, tentang tata cara sholat. Yang kedua, orang yang hendak mengerjakan sholat sedangkan dia dalam keadaan berhadas diwajibkan berwudu dan dianjurkan menyempurnakan wudu. Yang ketiga, wajib berniat. Yang keempat, wajib menghadap kiblat sebelum melakukan takbiratul ihram. Karena itu syaratnya sholat. Yang kelima, pembukaan sholat adalah takbiratul ihram, ya, merupakan salah satu rukun sholat. Menurut jumhur ulama berpendapat takbiratul ihram dilakukan dengan lafaz yang telah ditentukan, yaitu Allahu Akbar. Enggak boleh diterjemah Allah Maha Besar, tidak boleh. Lain halnya dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa salat itu sah dengan mengucapkan lafaz yang mengandung makna mengagungkan Allah. Berarti diterjemah boleh, atau bukan terjemah, lafaz bukan diterjemah, lafaz yang mengandung lafaz Arab maksudnya juga, yang mengandung mengagungkan Allah selain Allahu Akbar, boleh menurut Imam siapa ini? Imam Abu Hanifah. Yang keenam, wajib membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Dalam setiap rakaat. Tadi ini ada beberapa perbedaan pendapat dalam hal bacaan Fatihah. Ada beberapa perbedaan. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i berkata bahwasannya surat Fatihah adalah salah satu rukun sholat yang harus dibaca di setiap rakaat. Imam Abu Hanifah berkata surat Fatihah tidak termasuk salah satu rukun sholat. Artinya tanpa Fatihah sholat sah. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata surat Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat, baik imam, makmum, ataupun sholat sendirian.
Imam Malik berkata, surat Fatihah adalah rukun bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum hanya membacanya dalam sholat-sholat sirriyah, sholat zuhur dan sholat asar. Yang lebih afdol bagi makmum tanpa baca Fatihah pada sholat jahriyah. Pada sholat jahriyah. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa imam dan orang yang sholat sendiri wajib membuat bacaan dalam 2 rakaat pertama. Saya akan ulangi, imam dan orang yang sholat sendiri wajib membuat bacaan dalam 2 rakaat pertama. Umpamanya zuhur rakaat pertama dan rakaat kedua, asar umpamanya rakaat pertama dan rakaat kedua. Tetapi tidak semestinya membaca surat Al-Fatihah, makmum tidak perlu membacanya baik dalam sholat sirri atau jahar. Nah, ini Imam Abu Hanifah tadi ya. Menurut Imam Abu Hanifah ini agak berbeda ya dengan imam kita ini. Imam Abu Hanifah yang tadi mengatakan bukan termasuk rukunnya sholat. Nah, itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya, bukan termasuk rukunnya sholat. Maunya imam dan orang yang sholat sendiri, tapi diwajibkan membuat bacaan dalam 2 rakaat pertama. Bacaan apa? Ya bacaan selain surat Fatihah. Ini dalam 2 rakaat pertama, artinya rakaat 1 dan rakaat 2. Tetapi tidak semestinya membaca surat Al-Fatihah. Enggak harus Fatihah. Umpama Fatihah ya enggak apa-apa. Umpama tidak Fatihah tidak apa-apa. Rakaat pertama dan rakaat kedua karena menurut Imam Abu Hanifah Fatihah bukan rukun sholat. Tapi umpama dibaca ya tidak apa-apa. Yang penting ada bacaan dalam rakaat pertama dan kedua. Surat Fatihah boleh atau lainnya Fatihah, tidak apa-apa. Kemudian makmum tidak perlu membacanya baik dalam sholat sirri atau jahri. Untuk makmum baik sholat sirri atau jahar malam ya, maghrib isya subuh nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Sedang pada rakaat terakhir boleh baca, boleh tidak. Jika tidak baca Fatihah maka dibolehkan baca tasbih. Nah, ini rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, nah ini boleh membaca tasbih. Jika tidak membaca Fatihah, baca tasbih. Umpama membaca Fatihah ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa membaca tasbih. Yang ketujuh, nah ini agak beda jauh ya dengan kita Imam Syafi'i. Yang ketujuh, zikir diperbolehkan bagi orang yang tidak hafal Fatihah. Ya. Umpamanya kita, meskipun kita Imam Syafi'i, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Baca apa? Ya baca tahlil boleh, tahmid boleh, tasbih boleh. Asalkan kalimat itu tidak mengurangi dari ayat-ayat Fatihah. Kemudian yang terakhir harus tumak nina.
Demikian dari saya. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan tadi, dan saya sarankan bisa dikaji ulang dalam kitab Ibanatul Ahkam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah.